Nah, semakin banyak yang ini Anda makan, Bapak sekalian, real food ini, semakin sehat Anda. Itu aja prinsipnya. Semakin banyak real food yang Anda makan, semakin sehat dan semakin berkualitas sel-sel dalam tubuh kita. Ya. Salah satu nih saya kasih tipsnya sederhana buat Anda yang mau imunitasnya naik pagi-pagi. Caranya gimana? Berkaitan dengan imun ini, bos sekalian, sama juga kayak iman, ya. Imun itu bisa lemah, bisa naik, ya. Kalau iman itu kan naik turun, imun juga bisa naik turun. Apa yang menyebabkan lemahnya imun? Semua yang tidak sesuai, tidak cocok, yang tubuh itu akhirnya memerlukan effort ekstra untuk mengolahnya. Ya, seperti apa? Yang paling gampang adalah semua makanan-makanan yang diolah, ya, dikemas ya dengan menggunakan atau mungkin dengan berbagai macam pengolahan. Kalau sekarang paling itunya itu paling trennya itu namanya ultra processed food salah satunya. Karena tadi ultra processed food itu salah satu makanan yang melemahkan imunitas kita. Bapak Ibu nanti browsing aja apa saja ultra processed food itu ya. Karena kalau saya jelaskan semua panjang ceritanya ya. Makanan yang diolah berulang kali dengan pengolahan dan banyak berlimpah zat-zat aditif di sana, termasuk gula-gula ya, mungkin berbahan gula pasir seperti itu ya. Kemudian makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak yang tidak baik yang kita kenal sebagai lemak trans ya. Lemak trans itu yang didapatkan dari mana? Semua produk yang digunakan atau mungkin diolah dengan menggunakan minyak goreng. Minyak goreng. Saya kemarin lihat pas saya ada acara di daerah Bogor gitu kan, lihat bapak-bapak gitu kan, Masya Allah, dia makan mie gitu Pak, mie dalam cup gitu. Makan mie dalam cup, minumnya soda Pak. Saya mungkin menduga bapak ini uang asuransinya banyak mungkin untuk berobat. Ya, seperti itulah. Dan itu kan di mana-mana sekarang terjadi. Ya, begitu banyak orang-orang yang Masya Allah gak perlu lagi ya, falyanzuril insana ila ta'ami, gak perlu lagi apa yang dimakan tiap hari. Ya, dia nggak ngerti bahwa makan begini bisa jadi masalah buat kesehatannya. Ya, jadi prinsip pertama dalam menjaga imunitas, ya, stop what makes you sick. Itu dulu. Stop what makes you sick. Stop what your immune decrease. Stop yang bikin imun itu lemah. Apa saja? Banyak. Tadi sudah saya jelaskan beberapa itu. Oke? Ya, gula pasir lah, tepung, segala macam standar lah, kayak begitu ya. Nah, sekarang kita akan bicara, terus bagaimana, apa yang bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, apakah dalam hal ini katakanlah, misalkan ya, kita bisa belajar dari Al-Quran? Oh, jelas bisa. Al-Quran tuh ngomong sesuatu yang penting-penting. Al-Quran nggak ngomong cara bikin sayur asem, cara bikin katakanlah soto, tapi Al-Quran bicara yang penting, gitu kan. Contoh yang penting apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim wasyamsi waduhaha. Karena kan lagi heboh-heboh tuh vitamin D matahari. Allah udah ngomong belum tentang itu? Sudah. Wasyamsi waduhaha, dan demi matahari dan cahaya di pagi hari. Itu waktu berjemur kan cahaya matahari gitu kan. Dan sekarang ternyata matahari naik daun gitu kan. Yang dulunya orang nggak banyak berjemur, sekarang berjemur. Buka baju lah segala macam bapak-bapak gitu kan. Berjemurlah dia. Dalam Al-Quran sudah menjelaskan tentang itu. Wasyamsi waduhaha, cahaya matahari di pagi hari. Suruh ngelihat matahari. Karena banyak orang nggak ngelihat matahari. Ya, semoga bapak-bapak yang kerja di BPKH atau ibu-ibu ini sempat melihat matahari ya, karena perlu melihat matahari. Matahari itu perlu dilihat, bukan supermarketnya, tapi matahari beneran. Karena apa? Karena ketika ngelihat matahari, terutama di pagi hari ya, itu akan terjadi perubahan circadian ritmenya kita dari parasimpatik berubah menjadi simpatik. Disuruh ngelihat matahari, makanya pagi-pagi dibuka tuh jendela, terutama waktu-waktu yang sudah mulai matahari terbit, supaya apa? Berubah sistem dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Ya. Nah, matahari. Ini hal yang meningkatkan. Jadi bagaimana caranya? Berjemur lah gitu kan. Berjemur, ya, vitamin D segala macam kita sudah tahu gitu kan, dan bahan-bahan pembentuk vitamin D-nya atau mungkin yang kita bisa asup, misalkan bisa kita berikan juga pada tubuh kita. Seperti apa contohnya? Jamur-jamuran itu kan mengandung vitamin D, salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, gerak. Don't stop moving, jangan berhenti bergerak. If you stop moving, you die.
ya. Jangan berhenti bergerak. Kalau kita tidak bergerak, makanya jangan, bagi Anda yang kerja ya di kantor atau dimanapun ya, kalau bisa mah exercise lah. Apa kayak exercise-nya gitu kan. Sekarang tuh di handphone tuh tinggal pakai di Apple Store apa Google Store itu kan ketik ya 7-minute workout. Banyak banget tuh. Bergerak. Entah yang sifatnya body menggunakan body weight, berat badan kita atau yang lain. Pokoknya gerak, harus gerak gitu kan. Ini apa namanya? Gerak sedikit. Coba bayangin. Makan sayur jarang, makan buah jarang, minum air jarang, kena matahari jarang, puasa jarang, makan sehat jarang, ya pasti sakit lah. Gitu loh. Jadi nggak heran, jadi orang kayak itu kalau saya kata, emang Anda sudah pantas sakit. Model kayak begitu coba. Diajak makan sayur, nggak enak. Diajak makan buah, nih enak nih, gorengan. Ya saya ini nih, mengajak ya, tadi saya katakan, ayo kita naikkan skala kita dalam atau level kita dalam urusan makanan sedikit lah. Jepang itu salah satu negara dengan the lowest obesity rate in the world. Kenapa bisa kayak begitu? Kalau saya lihat ya, salah satu kedahsyatan ya Jepang ya dalam hal ini ya, itu adalah dia mempraktekkan salah satu ya, mungkin mereka nggak paham gitu kan, mempraktekkan salah satu ayat dalam Al-Quran itu apa? Lahman toriyan. Apa tuh lahman toriyan? Ikan yang segar. Coba, Indonesia kurang ikan apa kita? Tapi tadi lagi-lagi gitu kan. Di sana makan ikannya nggak pakai minyak, kita pakai minyak. Itu dia. Karena kan bikinnya sushi apa segala, bisa nggak kita bikin katakanlah makan ikan tanpa minyak? Oh bisa, banyak kok. Bikin sup boleh, bikin pepes boleh, dibakar boleh, katakan dipanggang kan bisa tuh. Ikan yang segar, bukan ikan yang mati berkali-kali. Kan ada tuh ikan mati berkali-kali. Dari laut, bekuin, hidup lagi dia, bukan hidup lagi. Itu kisah Nabi Musa itu, yang ikannya hidup kembali itu. Ya, mati, jadi nggak ada yang nikmat ikannya gitu loh. Nggak ada lagi lahman toriannya. Ya, seperti itu. Itu ya. Kemudian apa lagi? Oh banyak Pak, Bu. Yang tadi kedua ya, gerak. Apakah ada perintah dari Allah tentang bergerak? Ada, disuruh menyebar, bertebarlah kalian muka, itu bergerak semua itu. Ya. Dan dalam ayat yang lain atau mungkin hadis Nabi SAW jelaskan bahwa mukmin yang kuat kata Rasulullah itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah air. Ya, 3 poin ya. Cara meningkatkan imunitas ya, air. Jadi beneran minum air. Minum air. Ya. Air apa? Bukan air berwarna, tapi air yang putih, air yang mineral, mengandung mineral, ya, seperti itu. Nah, yang keempat, ya, real food. Apa itu? Ini bukan merek. Real food yang saya sebut ini bukan merek, tapi real food di sini adalah contohnya begini. Jadi kalau mungkin saya gini aja biar gampang Bapak Ibu sekalian ya, saya tanya ya, nggak usah jawab juga lah, karena terlalu banyak nanti akan jawab. Contoh mungkin begini, kalau saya ambil jeruk, 1 buah jeruk gitu kan, dengan saya ambil jeruk yang sudah dibuat jus dalam kemasan, dikasih nutrition fact atau fakta nutrisinya dan segala macam labelisasi pada jeruk tadi. Nah sekarang saya tanya, yang real food, yang jeruk atau yang ini? Semua udah tahu jawabannya kan? Ya. Nah, semakin banyak yang ini Anda makan, Bapak sekalian, real food ini, semakin sehat Anda. Itu aja prinsipnya. Semakin banyak real food yang Anda makan, semakin sehat dan semakin berkualitas sel-sel dalam tubuh kita. Ya. Berarti dokter, misalkan bakso tuh real food dong. Contoh, ya kan. Sebelum saya cerita bakso, atau sebelum saya ngomong tentang bakso, itu wanita-wanita atau muslimah-muslimah bertanya kepada saya pada saat kajian dengan kertas gitu kan, dan tanya tentang masalah menstruasi mereka, ya terlambat, sakit, nyeri apa segala macam, darahnya banyak, kemudian ada tumor, apa kista, apa PCO segala macam. Itu pertanyaan saya cuma satu pada mereka. Ibu hobi makan tepung ya? Jawabannya iya. Sampai sini paham ya? Itu semua ibarat kata mah kalau di rata-ratain semua tuh punya kebiasaan yang sama. Saya tuh nggak banyak makan kok dok, gitu kan. Saya nggak makan nasi tuh gitu kan. Tapi dia bisa makan mie ayam, bakso, kan tepung semua gitu loh. Paham ya?
Dan laki-lakinya juga makan. Laki-lakinya juga makan. Apa yang terjadi kalau laki-laki makan produk-produk seperti itu yang menyebabkan lemahnya imunnya? Kelaki-lakiannya berkurang. Bukan bicara kelaki-lakian yang urusannya sama atas ranjang. Itu udah di depan sana, kita nggak usah bahas. Bahas yang di awalnya dulu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa itu? Nggak ada leadershipnya, nggak ada tegas-tegasnya, nggak ada katakanlah apa ya? Ya sosok yang berwibawa gitu kan. Ketika laki-laki kekurangan testosteron, maka estrogen atau lemak yang ada pada tubuhnya itu akan di-convert menjadi estrogen, maka akan jadi laki-laki yang lebay. Lebay dalam sisi emosi, ya. Makanya bagi bapak-bapak nih, saya tantangin. Kalau bisa mah lemak-lemaknya diturunin. Ya. Lemak-lemaknya diturunin biar jadi testosteron gitu kan. Jadi benar-benar jadi pemimpin gitu loh. Tadi apa real food? Ya real food, makanan asli. Jadi semakin banyak makanan yang Anda kupas, bukan yang dikemas, semakin sehat Anda. Prinsipnya itu, ya. Jadi mulai hari ini perbanyak makanan-makanan asli, gitu kan. Buah, sayur apa segala macam, ya kurma, madu, ya apa produk-produk herbal lain segala macam gitu kan. Pokoknya perbanyak itu. Dokter boleh nggak cheating? Boleh, tapi 20% saja. Ya, 20% saja, jangan kebalikannya. Ya, karena ada orang yang malah justru 80% yang fake food. Kalau kita nyebutnya fake food, ya, seperti itu. Nah, yang ke berapa tadi? Keempat itu yang ini ada kelima terakhir. Nah, ini sebenarnya bahan bangunannya. Bukan bahan tentara atau tukang bangunannya, ya, tukang atau pekerjanya yang disebut dengan probiotik. Jadi misalkan begini, Anda bayangkan ada rumah yang mau dibangun, dibelilah bahan-bahannya, semen, batu, kerikil segala macam gitu kan, kusen apa segala macam, tapi yang bangunnya nggak ada, ya, yang bangunnya nggak ada, pekerjanya nggak ada. Nah, pekerja dalam tubuh kita itu dikenal sebagai probiotik atau bakteri-bakteri baik yang mereka sebagian besar itu berdomisili di pencernaan, dan memang 80% dominasi dari sistem imun kita itu dibentuk sel-sel imun itu di pencernaan oleh si bakteri tadi kalau seandainya bahan bakunya tepat. Paham sampai sini ya? Semakin banyak real foodnya, semakin bagus kerja si bakteri-bakteri tadi yang sudah defaultnya dalam tubuh kita itu ada. Ya, makanya saya pribadi sebenarnya kalau apa ya, jangan terlalu sering saya sampaikan gitu kan, boleh kita pakai cairan antiseptik boleh, tapi jangan terlalu sering gitu loh pakai itu. Coba cari pilihan lebih natural, bisa nggak? Bisa. Contohnya apa? Bisa pakai air jeruk nipis gitu kan, atau cairan cuka gitu kan, atau probiotik, kasih air, kasih madu buat semprot-semprot juga bisa. Di luar daripada yang antiseptik. Kenapa antiseptik? Karena di sini kan ada bakteri, gitu loh. Kecuali memang membutuhkan steril yang luar biasa, ya, sehingga yang biasa dipakai di kamar operasi, gitu ya. Jadi itu probiotik, bakteri-bakteri baik. Ya, di zaman Nabi atau kan apakah cairan probiotik itu katakanlah disebutkan dalam Al-Quran? Ada. Ya, namanya apa? Khamar. Tapi khamar yang dulu kan awalnya kan memabukkan. Nanti di surga ada nanti khamar lisyaribin. Khamar yang tidak memabukkan. Jadi di surga itu nanti ada yang disiapkan untuk kita dari minuman alkohol yang tidak memabukkan. Alkohol itu kan fermentasi sebenarnya. Ya, makanya kita manfaatkan itu. Sekarang di Indonesia banyak itu ya, cuka, probiotik segala macam. Nah, itu minum. Makanya salah satu ini saya kasih tipsnya sederhana buat Anda yang mau imunitasnya naik pagi-pagi. Caranya gimana? Ambil air 1 gelas 300 ml gitu, air hangat gitu kan. Masukin madu situ, masukin garam sedikit, garam mineral sedikit situ. Lalu masukin cuka, ya cuka apel boleh, cuka madu boleh, cuka apapun gitu kan yang halal. Berapa banyak? Ya paling 1 sendok teh. Ya aduk-aduk sedikit sampai dia manis. Lalu minum bersama 3 butir atau 2 butir habatus sauda. Itu powerfulnya luar biasa itu, Pak. Mantep.
Ya, seperti itu ya. Probiotik. Lalu jadi probiotik atau mungkin bakteri itu kalau ketemu sama bahannya disebut dengan simbiotik. Jadi kalau Anda yang ngerti konsepnya, sebenarnya kalau ketika saya nyampaikan tentang tempe sama kurma, itu tuh sebenarnya itu makanan yang sangat sehat untuk usus. Dengan catatan tempenya jangan digoreng. Ya, tempenya jangan digoreng. Emang kenapa kalau digoreng? Ya nggak apa-apa sih, cuman minyak lagi gitu loh. Jadi kalau nanti mau cobain itu bisa dibikin tuh jus tempe sama kurma dikasih jahe, enak tuh. Nah, terakhir ya, ini tambahan saja sebenarnya dari 5 tadi itu, yaitu salah satu cara kita untuk meningkatkan imunitas kita adalah dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang disyariatkan Rasulullah SAW atau diperintahkan Nabi atau contohkan Nabi yang sekarang hari ini kalau nggak salah masuk pada waktu itu, yaitu apa? Berpuasa. Puasa itu secara saintifik sudah diteliti juga, memang meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Oke, nah makanya ya Nabi SAW menjelaskan sebuah hadis ya bahwa Nabi memerintahkan saat itu hadisnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk berpuasa pada 13, 14, 15. Oke. Lalu 16-nya istirahat. Lalu Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, untuk sabda Nabi SAW, bahwa berbekamlah pada tanggal 17, 19, 1, 21. Lihat ada urutan itu. Bersih-bersih dulu badannya, 13, 14, 15, istirahat 1 hari, nanti tanggal 17-nya atau 19-nya atau 21-nya berbekam. Hadis lain menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21, kata Nabi SAW, itu menyembuhkan penyakit. Masya Allah kan? Komplit protokolnya nih. Nah, ini kata protokol syariat dalam urusan kesehatan yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, dan termasuk tadi yang saya cerita tentang real food segala macam itu, rempah-rempah rimpang tuh masuknya di situ tuh, ya. Jadi mulai sekarang minumlah rempah rimpang sebelum harganya mahal. Serius. Karena di Amerika sekarang kurkumin sudah ada di berbagai macam tempat supermarket di sana. Orang sana udah aware dengan itu, jangan sampai nanti ya kita mau minum kunir asam 1 gelas 10.000, ya sudah sih sekarang. Seperti itulah ya. Jadi hati-hati dengan badan, dan salah satu niat yang paling baik yang kita bisa instalasi dalam benak pikiran kita adalah dengan cara meniatkan, ya Allah, mudahkan aku untuk hidup sehat, mudahkan aku untuk makan sehat, minum sehat, untuk aku bisa mengembalikan jasadku ini kepadamu dalam keadaan yang baik, tanpa penyakit sebagaimana dulu engkau menciptakanku. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini Bapak sekalian. Jadi pertanyaan ini sangat sering ditanyakan, ya, termasuk bolehkah orang penderita diabetes atau penderita diabetes makan kurma? Sama aja. Kalau saya pribadi ya, secara syariat, secara akidah ya, ini di luar kita bicara teori ya, bahwa madu dan kurma itu ada keberkahan. Itu dulu pemahaman dasarnya. Dan orang kena diabetes pun bukan karena minum madu, bukan karena makan kurma, tapi karena gula olahan. Itu dulu ya. Nah, gula yang ada, kemudian turun dulu nih pemahaman ini ke pemahaman berikutnya, bahwa apa? Bahwa ketika ada penyakit tertentu memang dilarang gitu kan, memang dilarang. Berarti kita nggak boleh sama sekali. Kalau saya berpikiran enggak ya. Kenapa? Minum saja untuk dapat keberkahannya ya, karena memang ada janji Allah dalam Al-Quran tentang madu, bahwa dalam madu itu dapat kesembuhan. Lalu turun lagi ke poin berikutnya, karena ada penyakit, apakah kita perlu pembatasan? Itu ya batasin saja. Misalkan ya, Anda minum madu mungkin sehari 1 sendok makan dulu, misalkan dibagi 3 kali, misalkan cek gula darahnya naik gak gara-gara itu. Karena orang yang kena gula darah sekalipun atau penyakit diabetes sekalipun, itu kan tetap butuh karbohidrat. Dia tetap butuh karbo untuk energinya dia. Nah, alih-alih dia makan karbo yang gak sehat, mendingan minum madu, gitu loh maksud saya. Ya, tapi tetap controlling itu atau kontrol itu dengan cara ya tes lah, cek gula darahnya. Kalau memang misalkan ya karakter madu itu nggak cocok sama dirinya, katakanlah setelah dia misalkan habis minum itu tiba-tiba gula darahnya naik berkali-kali lipat, misalkan ya udah nggak usah minum. Tapi sumber karbo yang lain kan ada banyak kok ya, seperti mungkin ya ubi, singkong, tales ya, itu kan sumber karbo tuh ya. Dan itu ya kalau saya sering katakan ya, orang-orang diabetes ya tetap harus makan karbo ya, karena dia karbo yang sehat tentunya ya. Jadi seperti madu kan salah satu sumber karbohidrat
ya yang bersumber, tapi bukan karbohidrat seperti gula pasir gitu kan, yang memang sudah berada dalam madu tadi dengan komponen-komponen yang lain. Jadi minum saja ya, tapi tetap waspada dan kontrol ya, lihat nanti kira-kira ada perubahan apa gitu kan, dengan yang nggak usah banyak-banyak dulu. Saya kira mungkin misalkan minum madu cuman secuil gitu kan, tiba-tiba gula darah melonjak tinggi kan, nggak juga, mungkin nggak kayak begitu gitu loh ya, kecuali memang yang sudah memparah banget ya mungkin lah pernah, tapi itu agak banyak diminum, tapi kalau sedikit insya Allah nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi yang pertama tadi mengenai tepung-tepungan ya, yang saya mungkin sekarang kalau istilah itu gluten ya, yang berasal dari tepung-tepung terigu yang sebenarnya bukan produk asli Indonesia. Orang kita zaman dulu nggak terlalu terkenal atau tidak kenal dengan produk-produk yang berbasiskan tepung terigu, karena memang di Indonesia nggak tumbuh ya. Kalaupun orang tua kita makan jenis tepung-tepungan, yaitu tepung itu non gluten ya. Contoh mungkin ya apa ya, kayak ubi rebus ya, singkong rebus, talas rebus ya, seperti itu kan non gluten tuh, atau kentang rebus. Jadi yang saya maksud tadi tepung-tepungan, tepung terigu. Jadi dalam hal ini berarti roti masuk ya, roti masuk. Makanya kalau Bapak Ibu mau apa ya, kalau saya cerita semua nanti malah was-was ya, tapi begini aja, coba nanti Anda cari tahu apa makanan yang tidak boleh dimakan oleh anak-anak autis, anak orang-orang kanker ya, orang-orang penyakit autoimun. Nanti salah satunya itu tepung. Salah satu tepung. Terus nanti cari tahu lagi kenapa kok tepung itu dilarang ya. Memang iya ada beberapa orang yang namanya gluten toleran, gluten intoleran ya, seperti itulah. Tapi intinya ya kalau saya lebih memilih jaga aman aja lah. Artinya produk tepung-tepung terigu ini sebaiknya dikurangi, diganti dengan produk non terigu ya. Lebih baik kalau menurut saya. Contoh mungkin apa contoh? Kenapa? Diganti gandum. Boleh, tapi Indonesia berlimpah Pak. Di luar gandum pun banyak kok. Mokaf ya, tepung singkong kan bisa. Tepung singkong bisa, tepung sorghum bisa, tepung sagu aren bisa, banyak kok. Ya, termasuk kerupuk-kerupukan gitu kan, yang biasa suka makan kerupuk kan kebanyakan terigu tuh. Ya. Nah, bisa diganti dengan yang tepung produk kerupuk yang non gluten, biasa dari buah-buahan, sayur-sayuran gitu kan, yang sekarang sudah tidak menggunakan minyak lagi, mereka sudah di oven aja. Itu jauh lebih baik. Atau mungkin kalau nggak makan kerupuk kulit juga lebih baik berat terigu ya. Tapi kalau kerupuk kulit kan biasanya kan digoreng tuh minyaknya itu. Jadi kita mulai sedikit naik kelas lah dalam urusan makanan, begitu Pak. Gini loh Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya harus tanya dulu, kecepatan kerusakan sel tubuh Anda atau sel tubuh kita itu dengan makan-makan sampah lah kalau bahasa saya gitu kan, dengan kecepatan Anda memperbaikinya, kira-kira cepatan yang mana? Jujur-jujur aja deh. Rusaknya Pak. Lebih cepat rusaknya. Ya itu. Artinya kalau lebih cepat rusaknya tinggal tunggu waktunya aja. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau Anda rajin makan buah, rajin makan sayur, rajin puasa, rajin olahraga, rajin berjemur gitu kan, cheatingnya itu boleh nggak? Boleh. Tapi 20% lah gitu loh. Kalau ini kan kebalikan. Bahkan nggak ada 20%-nya Pak. Makan sehat pun nggak ada 20%, 5% kadang-kadang. Ramadan pun yang jadinya, itu saya bilang tadi, Ramadan pun yang sejatinya bulan untuk bersih-bersih gitu kan, sama aja kayak 11 bulan makannya. Akhirnya apa? Tarawihnya ngantuk, maghribnya ngantuk, malam nggak bisa bangun gitu loh. Sayang ya. Jadi saya kira mungkin tadi ya, naik kelas lah kita dalam urusan makanan gitu kan. Berarti kalau seandainya saya setelah makan makanan yang tidak sehat seperti itu, udah tahu kan makan nggak sehat gitu kan, kenapa dimakan? Ya. Itu ada banyak TikTok yang saya nggak buat itu kan, ada orang lagi mau makan mie gitu ya, kemudian ada suara saya back sound-nya gitu ya, kemudian bilang, akhirnya ada satu yang bapak-bapak itu kan nggak jadi makan mie tuh, dia makan sayur. Setelah dengar TikTok saya itu yang suara saya gitu, mungkin itu bukan saya yang buat. Tapi ada ibu-ibu tuh yang bandel ya, kalau itu judulnya Ibu Kepala Batu. Makan mie, gitu kan. Terus tiba-tiba, suara saya sama. Sudah tahu nggak sehat, masih dimakan juga, itu namanya apa? Gitu kan, zolim. Tapi tetap aja dia makan tuh mie gitu kan. Ya lanjutlah, hidup adalah pilihan. Ya.
Tapi sebenarnya gini, prinsip hidup sehat itu Bapak sekalian bukan kita membatasi atau membuat kalimat pembatasan dalam apa yang kita makan, tapi bahasa lebih persuasifnya adalah saya memilih untuk makan ini dan saya memilih untuk tidak makan ini, gitu lebih keren. Jadi misalkan Anda sudah ngerti hidup sehat gitu kan, Anda dikasih makan, ya udah yang buat yang lain aja gitu loh. Saya memilih makan yang ini aja gitu loh. Sehingga diri kita tuh nggak merasa terbebani gitu lah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya Pak. Saya kok nelongso dengar kata-kata itu. Nelongso ki apa ya? Susah hati gitu loh. Kenapa susah hati? Karena ngomong nggak ada waktu buat olahraga. Oke. Mari kita hitung waktu ya. Oke. Subuh sekarang di daerah Jabodetabek kurang lebih sekitar 4:30 lah kurang lebih. Anda masuk kantor, katakanlah pergi kantor jam berapa? Jam 6 lah katakanlah. Oke, lah jalan tuh. 4:30 sampai ke jam 6 ya, potong bersih-bersih, mandi, siap-siap ya, paling setengah jam. Ada nggak waktu 10 menit aja untuk gerak badannya sedikit gitu loh? Ada kan? Ngapain terus 10 menit itu? Gampang. Anda bisa squat sebentar, Anda bisa push up sebentar, Anda bisa plank sebentar, Anda bisa jumping jack sebentar, Anda bisa bumblebee gitu gerakan. Banyak sekali sekarang yang hanya butuh waktu kurang dari 10 menit. Jadi jangan dibilang nggak ada olahraga. Yang penting apa? Paling penting itu kita harus punya komitmen sebenarnya kepada tubuh kita ini untuk apa? Untuk menjaganya gitu kan. Jadi nanti dimanapun, bahkan Anda di kamar hotel pun misalkan gitu kan, itu banyak gerakan-gerakan yang bisa dilakukan di dalam kamar tidur kita, banyak sekali ya. Jadi fungsinya apa? Stretching, relax, itu aja sebenarnya. Ya, jadi mungkin yang misalkan lagi kerja gitu kan ya, jangan terus-terusan duduk, digerakin ya. Begini ini udah gerakan ini. Arm swing kayak begini udah gerakan nih. Ini kalau digerakin begini aja Bapak sekalian, katakanlah ini udah otot di sini udah bermain, perut udah main, itu kan sederhana tuh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, dia mudah sekali sebenarnya apa yang dibisikkan oleh malaikat melalui firasat atau mungkin ilham-ilham yang Allah berikan kepada kita semua, pasti itu mengajak atau mengarahkan kita kepada kebaikan. Ketika kita lakukan itu pada saat satu kondisi jangka pendek misalkan ataupun jangka panjang, dia tidak memberikan mudarat ya. Itu prinsipnya. Jadi misalkan contoh begini. Ini contoh nih. Kita ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Dan kalau mungkin saya kasih contohnya gampang. Tiba-tiba ada bisikan. Pengen banget makan mie instan siang ini. Itu kira-kira bisikan siapa itu? Misalkan gitu kan. Bisikan nafsu yang tentunya kita tahu bahwa nafsu itu lebih dominan ya, mengajak kepada keburukan, atau bisikan yang sifatnya mengajak pada kebaikan. Kita udah paham kayak begituan. Jadi kita udah dengan kayak begitu sudah bisa, ini mah godaan saja. Bahkan saya pernah mengajarkan pada seorang teman ya, cara kita mengendalikan bisikan nafsu kayak begitu tuh ya dengan cara kita mengontrolnya dia, mendudukkannya dia, mengikatnya dia. Contoh begini, ketika Anda pengen misal makan rujak itu kan sehat Pak, insya Allah ya. Saat pengen makan rujak itu dan pengen banget belinya, nggak usah beli. Nggak usah beli. Kapan belinya? Saat Anda tidak punya keinginan terhadap rujak, belilah, makan rujak. Tapi waktu itu ya, ketika ada nafsu di situ, mereka yang kendalikan kita. Nanti makan rujak juga banyak-banyak, berlebihan, ngantuk juga gitu loh. Kelebihan atau lambungnya penuh gitu. Jadi itu biasa saya terapin gitu kan. Jadi kadang-kadang saya ngomong sama diri saya, maaf nggak ada makan hari ini. Saya ngomong sama diri saya. Dan akhirnya omongan itu sebenarnya kalau secara fisiologis ya, kalau pakai katakanlah ala-alanya Jalil Akbar gitu kan, itu seperti mereka akhirnya mencari tubuh ya, mencari sumber-sumber energi yang lain. Itu sebenarnya puasa itu kan begitu sebenarnya. Ya, puasa, ketika kita berpuasa, kata Nabi kan, sahurlah kalian meskipun dengan sekedar air putih, kata Nabi. Itu sebenarnya salah satu cara untuk memberikan informasi ke tubuh bahwa ini makan terakhirmu. Gunakan energi atau sumber energi yang lain untuk aktivitasmu. Nanti sore baru makan, kan begitu. Maka itu berkahnya sahur kayak begitu. Jadi tadi ya prinsipnya, ketika dia mengajak pada kebaikan ya, kepada hal-hal yang membuat kita lebih baik ya, kepada hal-hal yang membuat kita lebih dekat dengan Allah, lebih baik ibadah dan segala macam katakanlah hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan tadi, itu pasti Allah yang membisikkan melalui malaikat tentunya ya. Dan di luar pada itu yang
mungkin ya kita tidak mengatakan berarti makan mie instan itu bisikan iblis. Oh enggak lah, bukan. Saya tidak mengatakan habis itu nanti marah pula yang bikin mie instan gitu. Maksud saya itu nafsu ya, nafsu kita ya. Itu yang kita harus kendalikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau madu nggak ada yang minim gula lah, karena madu kan isi gula. Tapi yang paling penting kalau saya bahasa apa ya? Bahasa syariatnya lah gitu kan. Pilihlah madu yang sanadnya jelas, rawinya jelas, matannya jelas. Ah itu. Jadi siapa yang ngambil, di mana ngambil, bagaimana cara ngambil, nah itu kita kalau bisa mah ketahui lah. Karena bisnis madu itu bisnis kepercayaan. Jadi kalau nggak yakin ya jangan beli deh. Apalagi ya banyak sekarang madu-madu yang seperti itulah, yang bahkan sebenarnya madu tuh nggak usah pakai lebah bisa dibuat, dan itu memenuhi standar SNI. Bisa. Itu saya katakan tadi kan. Ini ngambil di mana nih? Kita tahu loh. Oh, dibikin di pabrik madunya bisa. Standarnya persis sama, bahkan lebih baik. Ya, seperti itu.